Ya, hari ini Presiden Joko Widodo mengikuti pembukaan KTT ASEAN yang ke-25 dan untuk mengikuti atau mengetahui informasi terkini dari Myanmar, kita akan bergabung langsung dengan Zaki Haikal. Zaki, agenda apa saja yang dilakukan Jokowi di hari ini dan isu apa saja yang dibawa oleh Jokowi dalam forum KTT ASEAN? Wahyu, Presiden Joko Widodo hari ini sudah mengikuti 5 dari 9 agenda yang dijadwalkan dalam KTT ASEAN ke-25 di Myanmar International Convention Center, Naypyidaw, Myanmar, di mana agenda Presiden pada hari ini baru akan selesai pada pukul setengah 10 malam. Jadwal dari Presiden Joko Widodo pada hari ini sendiri dimulai pada pagi hari, di mana Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Myanmar U Thein Sein dan juga dilanjutkan oleh kehadiran Presiden pada acara pembukaan KTT ASEAN ke-25 di Myanmar International Convention Center, Naypyidaw, di mana pada pembukaan kali ini Presiden Joko Widodo mendengarkan pidato dari Presiden Myanmar U Thein Sein yang mengatakan bahwa ada 2 agenda penting ASEAN yang harus segera diselesaikan pada tahun ini. Kedua agenda tersebut adalah penguatan visi ASEAN agar sesuai dengan piagam ASEAN, dan selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan visi ASEAN pada tahun 2015, di mana visi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa lintas batas selama masih berada di kawasan ASEAN sendiri. Usai pembukaan, Wahyu, Presiden Joko Widodo lalu menghadiri acara sesi pleno KTT ASEAN, di mana pada sesi ini Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan ataupun pidato secara tertutup di hadapan Ketua ASEAN dan juga seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN. Menurut Menteri Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menegaskan kembali 3 pilar utama ASEAN, yaitu politik, keamanan, masyarakat ekonomi ASEAN, dan juga masyarakat sosial budaya, di mana pada saat itu Presiden mengelaborasi pentingnya stabilitas keamanan kawasan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dikembangkan oleh ASEAN. Berikut kutipan pernyataan dari Menteri Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto. Tiga pilar ASEAN di bidang politik keamanan, di bidang masyarakat ekonomi ASEAN, dan juga sosial budaya. Di ketiga pilar itu nanti akan ada elaborasi detail dari Presiden tentang bagaimana menginginkan supaya keamanan stabilitas ASEAN tetap nomor 1. Dan Wahyu, ada 2 hal menarik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi dalam pidatonya, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% di tahun-tahun mendatang, dan juga menegaskan posisi Indonesia sebagai rantai atau bagian dari rantai produksi regional dan global, dan bukan sebagai pasar semata. Dan Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan pandangannya mengenai konsep poros maritim, di mana Presiden Joko Widodo berkeyakinan bahwa kemakmuran dan perdamaian di kawasan akan ditentukan oleh bagaimana negara-negara ASEAN termasuk Indonesia mengelola samudranya masing-masing. Indonesia berharap agar sumber-sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan sengketa wilayah dapat diatasi melalui kerjasama yang sungguh-sungguh di bidang maritim, di mana laut seharusnya menyatukan negara-negara di ASEAN dan bukan memisahkan, sehingga kata kuncinya adalah kerjasama membangun konektivitas dan infrastruktur maritim seharusnya menjadi fokus bagi Indonesia dan juga negara-negara ASEAN ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Zaki Haikal melaporkan langsung dari Naypyidaw, Myanmar. Sungguh senang. Naik
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, itu cepuk. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakan rambutan pisang dan sayur mayur. Jangan lupa bercitra pandang, kembang ternaknya berkembang biak semua. Padaku paman berjalan ibu di desa, hatiku tidak beri segala yang sudah ku di sana menggeringkan masih tergantung dengan hasil. Udah.